warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif pada materi yang telah saya pelajari di pendidikan guru penggerak angkatan 8. Untuk budaya positif, untuk budaya positif di sini terdapat disiplin positif, teori motivasi, teori kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk disiplin positif sendiri, bisa next. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Ya, kita semua sudah tahu bahwa disiplin itu adalah mentaati segala aturan yang ada dan bertanggung jawab untuk menepati aturan tersebut. Akan tetapi seringkali murid ini kurang dapat bertanggung jawab atas dirinya. Next, Pak. Ya. Sebelum ke motivasi ini, mengapa anak tidak bertanggung jawab atas dirinya atau tidak bertanggung jawab atas disiplin yang harus ia lakukan? Karena ada motivasi yang mendasari di dalam dirinya, yaitu motivasi internal dan juga motivasi eksternal. Untuk motivasi internal itu adalah motivasi yang ada di dalam dirinya, yang bersumber dari dirinya. Dan motivasi eksternal adalah motivasi yang bersumber dari luar dirinya. Dan biasanya motivasi eksternal ini adalah berupa hukuman atau penghargaan. Lanjut Pak Didi. Guru berperan mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri dengan motivasi internal, bukan karena penghargaan, hukuman, ataupun paksaan. Sehingga yang kita dorong nantinya adalah anak dapat disiplin tanpa ada hukuman, tanpa ada paksaan, dan tanpa ada penghargaan. Dan sehingga kalau sudah dengan motivasi internal tersebut, murid dapat merdeka dalam belajar semua hal tentang dirinya, tentang kehidupannya. Lanjut. Nah, dan kita untuk menerapkan disiplin pada murid, kita dapat berposisi dalam 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, ya, yang biasanya atau kadang-kadang kita laksanakan. Misalnya anak terlambat datang ke sekolah, lalu kita suruh lari keliling lapangan 5 kali misalnya. Nah, itu yang dimaksud adalah hukuman, bukan konsekuensi, karena itu tidak ada kaitannya dengan anak yang terlambat. Berbeda ketika anak terlambat, berarti anak ini nantinya harus tinggal berapa menit yang dia terlambat. Dia terlambat 10 menit, berarti dia harus tinggal di kelas itu 10 menit mundur. Itu yang dimaksud konsekuensi. Kalau hukuman kan anak ini keliling lapangan, tapi kalau konsekuensi anak ini suruh tinggal di kelas selama teman-temannya istirahat, anak ini tinggal di kelas 10 menit karena dia datang terlambat. Jadi dia harus tetap belajar selama 2 jam misalnya, seperti itu. Untuk selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Guru juga bisa berada di posisi pembuat rasa bersalah. Misalnya, kamu jangan seperti itu terus, nanti Bu Laili yang disalahkan kepala sekolah. Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah. Selanjutnya kita bisa di posisi teman. Misalnya, ayolah disiplin supaya kita nanti bisa berkembang bersama-sama. Nah, itu teman. Bisa juga sebagai pemantau. Kalau pemantau itu menerapkan sesuai dengan aturan-aturan sekolah. Misalnya, kamu kenapa tidak memakai seragam? Kan kamu sudah tahu aturannya. Nah, itu kita terapkan sesuai dengan aturan. Berbeda dengan manajer. Nah,
Nah, di posisi manajer ini kita dapat menerapkan segitiga restitusi. Dari 5 posisi kontrol dulu ya, yang paling dihadapkan adalah posisi manajer, sehingga kita nantinya bisa untuk mendidik anak lebih baik. Selanjutnya Pak. Nah, ini posisi manajer. Apa sih itu posisi manajer? Nah, posisi manajer adalah guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendorong murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi di posisi manajer ini nanti kita dapat menerapkan segitiga restitusi yang mana nanti akan saya bahas setelah keyakinan kelas. Sebelum kita menerapkan segitiga restitusi, kita harus menerapkan keyakinan kelas dulu. Apalagi wali kelas atau ya kita guru yang mengajar tetap bisa menerapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan urun rembuk dari semua anggota kelas. Jadi semuanya berpendapat. Apa pendapat kamu tentang keyakinan kelas yang harus kita jalani? Nah, setelah mereka berurun rembuk, maka mereka dengan sadar menerapkan aturan itu pada dirinya sendiri. Jadi bukan karena ini loh peraturan sekolah seperti ini harus kita tepati, bukan. Jadi dengan urun rembuk bersama anak-anak, apa sih yang harus kita lakukan di kelas ini supaya kelas ini terjadi suasana yang menyenangkan, suasana yang aman untuk belajar, suasana yang penuh semangat. Nah, kita urun rembuk di sana. Dari keyakinan kelas inilah anak-anak bisa lebih menepatinya, bisa lebih disiplin dalam melaksanakan kehidupannya, karena dia adalah berandil dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya Pak. Nah, ini adalah yang terakhir segitiga restitusi. Jadi ketika sudah semua tahap terlaksana termasuk di keyakinan kelas dan anak masih tidak disiplin atau masih kurang disiplin, nah kita bisa menerapkan segitiga restitusi yang mana di posisi tadi manajer. Di posisi segitiga restitusi ini kita duduk bersama murid mencari solusi bersama. Jadi kita mencari alasan-alasan. Pada segitiga restitusi ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya misalnya saya tahu setiap anak itu pasti punya kesalahan. Jadi itu kita tekankan dulu. Anak yang misalnya sedang hawanya pengen marah ke kita, tapi kita sudah menstabilkan seperti itu. Setiap orang pasti punya kesalahan. Mulai pun juga pernah melakukan kesalahan. Namun apa ya kita akan melakukannya lagi dan lagi. Nah, itu adalah kita poin menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan setiap kesalahan pasti ada alasannya. Apa alasan yang mendasari perilakuku hari ini misalnya? Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah. Nanti anak ini mulai tahu, oh ternyata perilakuku salah, ternyata perilakuku tidak tepat. Selanjutnya apa? Apakah perilakumu ini sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Nah, ini menanyakan keyakinan. Anak ini pasti tahu, oh iya tidak sesuai. Lalu apa solusinya? Kita tanyakan ke anak supaya mereka bisa tahu solusi apa yang tepat untuk dirinya sendiri. Kita bantu, kita boleh beri opsi-opsi seperti itu. Ya, itu diseminasi untuk segitiga untuk budaya positif. Selanjutnya ini adalah rancangan saya. Ya, ini sedikit rancangan saya mengenai kelanjutan dari visi saya kemarin, dan ini berkaitan dengan budaya positif. Jadi saya ingin menerapkan bahwa sekolah bebas dari perundungan atau sekolah dari bebas bullying. Saya senang sekali kemarin di MPLS ini sudah ada materi tentang anti bullying yang diterapkan di semua kelas 7.
Dan nantinya harapan saya juga akan ada juga materi semua di kelas 8 dan kelas 9. Buat poster kita kumpulkan, lalu ada pameran poster seperti itu, dan ada juga membuat agen perundungan, membentuk agen perundungan yang mana bisa menciptakan sekolah ini bebas perundungan. Ya, demikian diseminasi tentang budaya positif yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan untuk membacakan apa kesepakatan yang telah kita sepakati bersama untuk diyakini. Ya, silakan Mas, maju ke depan. Ya, Bapak sini. Sini. Kesepakatan telah saya sepakati. Ya, oke. Saya akan saling menghargai semua. Saya akan bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan menginstruksikan kepada kalian untuk bekerja sama dengan saya. Karena apa? Kita melihat sekolahan ini banyak sekali ada semacam perundungan ya di sekolah ini, seperti mengecek nama orang tua, sering saling mendorong, ya, sering mungkin menggodanya itu yang menyakitkan hati, atau kata-kata yang kasar, atau perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan, mengucilkan teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membentuk sebuah agen perubahan untuk pemberantasan perundungan. Karena apa? Mulai ini tidak mengajar di kelas 8 dan kelas 9. Padahal di kelas 8 dan kelas 9 itu banyak sekali terjadi tindak pembulian. Ya, sehingga saya ingin ini semua ada perwakilan kelas, ya, ada perwakilan kelas ini di kelasnya, yang kelas 8A, kelas 8B, kelas 8C, kelas 8D, 9A, B, C sampai I. Ya, harapan saya ketika di kelas kalian ada yang melakukan hal demikian sampai membuat temanmu ini tidak senang, sampai membuat temanmu ini terganggu, ya, harapan saya kamu bisa mencatat namanya dan melaporkan ke saya. Ya, tidak hanya di kelasmu, ketika kamu di luar kelas kamu menemukan itu, silahkan kamu bisa lapor ke saya. Karena apa? Ketika kita tidak melindungi teman-teman kita, maka siapa lagi yang melindungi? Jangan sampai mereka dulu dari sekolah ini hanya karena terkecilkan dari teman-temannya. Begitu ya, sepakat?